Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dirapikan lagi duduknya. Yang ini agak munduran. Duduk senyaman mungkin, walaupun kalian duduknya lebih memilih di bawah, tapi duduknya harus nyaman supaya pembelajarannya juga bermanfaat, nyaman lah kalian. Siang ini kita belajar lagi tema 5 setelah sebelumnya kemarin kita belajar tentang reklame. Sudah beres tugasnya? Coba diperlihatkan dulu hasilnya, Bapak ingin cek lagi. Sudah sampai mana? Kelompok 1 mana? Jagalah, tagalah itu teh. J maka dia tuh Malikna. Kebersihan. Jagalah kebersihan saya nih lingkungan. Kelompok 2 mana? Udah beres. Apa itu teh? Merah-merah teh ginjalnya. Kelompok 3 bakso. Ya, nah digulung lagi. Kelompok 4 kopi. Ya, digulung lagi, disimpan lagi. Nanti boleh ditempel di belakang hasil karya kalian. Ya. Sebelum belajar hari ini ada yang nggak sekolah? Siapa? Oh, Azpar sama Wahab. Kenapa cenah? Pergantian pemain ya. Kemarin Alif Sunda, Karang 2. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa bersama di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Dah. Kemarin Bapak sudah tugaskan kalian untuk membawa magnet. Nah, sudah dibawa. Nah, berarti sekarang atau hari ini kita akan belajar tentang magnet. Seperti biasa, sebelum ke pembelajaran Bapak tanya dulu. Jadi, apa itu magnet? Apa bedanya magnet sama benda biasa kayak besi, tanah, batu? Bisa nempel, bisa menarik barang lain. 2 kutub, menarik benda, apalagi? Coba perlihatkan magnet yang kalian bawa. Ada yang bentuknya bulat? Ada yang bentuknya panjang? Ada yang bentuknya kotak? Berarti magnet itu benda atau sifat? Benda yang memiliki sifat tertentu. Tapi bentuknya bisa berbeda. Ya. Perhatikan ke depan. Hari ini Bapak bawa contoh-contoh jenis-jenis logam. Logam magnet. Coba dibuka halaman 7 di buku kalian. Nah. Ini magnet apa bentuknya? Tapal, kuda atau ladam. Pernah kalian lihat yang seperti ini? Di mana? Kalau Bapak sama. Bapak sering lihat yang seperti ini di kartun. Rata-rata magnetnya seperti ini. Kenapa yang ini digunakan? Enggak yang biasa kayak yang kalian yang kotak, panjang. Nah, kalau kalian pernah lihat yang seperti ini, ya, ada ukurannya yang lebih besar. Biasanya digantung seperti ini. Nah, untuk mengangkut barang seperti mobil,
Apa itu teh? Yang di belakang truk teh? Yang panjang nih, yang kotak, lupa lagi Bapak. Ya box lah, box tronton. Itu juga menggunakan magnet yang seperti ini. Jadi artinya magnet yang berbentuk seperti ini adalah magnet yang paling kuat biasanya. Makanya digunakan untuk mengangkat yang berat. Kalau di sini ini dikasih warna. Ada merah, ada biru, menandakan ada kutub utara dan selatan. Kedua, magnet batang. Nah, ini magnet yang paling umum. Tapi ini sebetulnya yang kekuatannya biasa saja, paling lemah. Nah. Kemudian ada lagi magnet lingkaran. Ini yang biasanya dipakai di radio, speaker. Ada juga yang setengahnya. Itu biasa dipakai di dinamo. Ada yang masih punya Tamiya. Dulu Bapak pernah punya Tamiya. Nah, dinamonya itu pakai magnet. Magnetnya bentuknya setengah lingkaran untuk membuat lilitan. Kalau ini, nah ini silinder. Nah, ini yang paling padat biasanya magnetnya. Kalau ini biasa digunakan di kesehatan medis. Jadi kalau kemarin Bapak baca berita video, katanya begini. Ada seorang anak kecil bayi yang memakan gelang yang berbentuk magnet sampai masuk ke dalam perutnya. Nah, sementara, kita tahu kan tadi katanya magnet bisa menempel. Kalau misalkan di dalam perutnya magnetnya nempel, gitu kan, berkumpul, gitu, maka ususnya bisa ke bawah, ususnya bisa menjadi pabelit. Apa bahasa Indonesia pabelit? Nah, kelilit atau terhimpit, tertutup lah karena magnet. Maka salah satu caranya adalah dimasukkan magnet seperti ini, masuk melalui mulutnya pakai kamera, nanti ditarik lagi ke atas. Dan akhirnya bayinya selamat. Karena kalau ditunggu sampai keluar bisi yang tadi, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau kalau dibedah, ya masih bayi kan siap. Nah, jadi di antara sekian banyak kegunaan magnet, itu bisa juga dimanfaatkan untuk medis. Nah, yang Bapak belum punya adalah magnet jarum. Kira-kira magnet jarum untuk apa fungsinya? Kompas. Apa kompas teh? Alat untuk menunjuk arah. Nah, kenapa pertanyaan nih? Kenapa magnet jarum bisa digunakan untuk kompas? Kan magnet itu menarik ya, atau ditarik oleh magnet yang lebih besar. Kalau magnet jarum bisa menjadi arah, kan, mana utara mana selatan, berarti bumi ini punya medan magnet. Gitu. Bukan medan perang, medan magnet. Makanya ujung utaranya atau bagian utara magnetnya selalu mengarah ke utara, yang selatan selalu mengarah ke selatan. Karena tertarik oleh medan magnet yang ada di bumi. Begitu. Nah, supaya lebih tahu kalian tentang magnet, hari ini kita akan melakukan percobaan tentang magnet. Coba dibuka halaman selanjutnya. Nah, tapi supaya lebih efektif, Bapak akan membagi kelompok lagi.
kelompoknya yang kemarin saja lah. 1, 2, 3, 4 kelompoknya. Mana halaman mana? Bukan, selanjutnya lagi. Nah, halaman 26. Buka halaman 26. Sudah dibuka halaman 26? Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Nah, di situ sudah ada langkah kerjanya. Coba baca satu orang. Bapak ingin coba baca satu. Wapa, baca Wapa. Halaman 26. Dari judulnya. Ya, yang lain perhatikan. Ya, di setiap kelompoknya ada magnet. Ada berapa magnet? Nah. Sama Bapak ditambah lagi. Oh, jam. Nih. 2, setiap kelompok Bapak kasih 2. Kasih pinjam ya, bukan kasih. Nih. Coba potong. Potong Febri. Ya, kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama magnetnya ada peniti. Penitinya tidak punya, jadi kita ganti dengan paku. Nih pakunya. Awas, masih bagus ini. Keburu ini. Mau dipotong berat. Febri. Selain paku, kemudian ada penjepit kertas. Nah, ini lebih kecil. Duh, hasil. Nih. Coba duduknya melingkar supaya setiap anggota kelompoknya melihat. Kemudian pensil, kalian punya pensil? Kemudian pulpen, ada pulpen? Dan yang terakhir kertas. Sok, duduk dulu. Siap. Kita mulai lakukan percobaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati lakukan percobaan dengan aman. Pertama, dengarkan. Di halaman selanjutnya di situ ada lembar kerjanya. Yang pertama yang ditanyakan adalah tujuannya. Apa tujuannya percobaan kali ini? Mengidentifikasi
Sifat-sifat magnet. Sok sampai ditulis. Tulis masing-masing. Tujuannya mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Apa itu mengidentifikasi? Identifikasi itu mencari tahu atau meneliti lah. Yang kedua ada alat dan bahan. Nah, kalian tuliskan alat yang kalian punya apa saja. Nah, yang pasti berbeda adalah magnetnya. Magnetnya tulisin di situ. Magnet bentuk apa? Tiap kelompok kan beda-beda magnetnya. Silinder kan tadi ada di gambarnya. Ya tak ada di. Tak. Ini ada ngagoler. Silinder teh tabung. Sudah ditulis alat dan bahan? Kenapa disobekin sih? Itu baca didinya eta di halaman sebelumnya aya. Ya. Kalian sebetulnya tinggal menyalin saja dari halaman sebelumnya, kan di situ sudah disebutkan. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu yang nomor 1 sampai nomor 8. Dirangkum saja. Misalkan dekatkan kutub yang sama dan berbeda. Kemudian dekatkan magnet dengan penyebit kertas, paku, kertas, pensil, peniti, pulpen. Yang ketiganya, letakkan benda-benda tadi di bawah kertas atau di atas kertas, magnetnya di bawah kertas. Nah. Sekali lagi, coba perhatikan. Untuk langkah kerja, dirangkum saja jadi 3. Dengarkan. Yang pertama, dekatkan kedua ujung magnet yang senama atau berbeda. Kedua, dekatkan magnet dengan barang-barang berupa paku, apalagi tadi teh, paperclip, pensil, pulpen, dan kertas. Ketiga, letakkan magnet di bawah kertas dan simpan barang-barang yang tadi di atas kertas. Gitu. Udah sampai langkah-langkah? Belum. Siap. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan percobaannya. Siap, perhatikan. Stop dulu nulisnya, nanti bisa melihat ke teman sekelompoknya. Yang pertama, kita pakai magnet yang dari sekolah dulu, karena itu yang sudah ada tandanya. Kecuali kalau magnet kalian ada tanda kutub utara dan selatan. Yang pertama, coba dekatkan ujung magnet yang senama. Berarti kalau merah dengan merah, biru dengan biru. Apa yang terjadi? Tidak bisa. Tidak diterima ditolak. Nah, tidak bisa. Dengarkan. Apakah tidak bisa atau ada gaya yang menolak? Ada gaya yang menolak. Jadi sebetulnya kalau bisa pakai tenaga bisa saja nyambung. Cuma ada gaya yang menolak. Sekarang dibalik. Dekatkan magnet yang berbeda nama atau berbeda warna. Yang merah dengan biru, yang biru dengan merah. Yang merah ke Nah, senama atau beda objek. ini apa tadi coba apa gitu? Ada gaya yang melawan tidak?
Ya, kalau yang warna hitam itu sama seperti biru. Apa yang terjadi ketika berbeda warna? Ada gaya menarik. Masalah nempel atau tidak itu masalah di magnetnya. Karena bisa menempel. Sekali lagi, perhatikan. Kelompok 1. Ketika sama warnanya atau sama kutubnya, apa yang terjadi? Ada gaya. Perhatikan. Kelompok 2. Kalau warnanya sama atau ujungnya sama, apa yang terjadi? Nah, ada gaya tolak menolak atau menolak. Apa yang aku mah bisa nempel, bisa saja kalau dipaksakan. Atau kalau bisa juga karena besar magnetnya berbeda, yang satu besar, yang satu kecil. Tapi kalau magnetnya yang seukuran, itu menolak. Kelompok 3. Kalau ujung magnetnya atau warnanya berbeda, apa yang terjadi? Menempel atau ada tarikan. Sama tidak yang kelompok 4? Kalau berbeda warna? Nah, ada. Yang kelompok 4 bahkan ketika disimpan pun magnetnya malah muter. Malah yang berbeda mendekat. Siap. Ingat ya. Nah, diingat dulu hasilnya. Karena nanti akan menjadi hasil percobaan kalian. Dan Bapak harapkan memang hasilnya dari kalian, bukan dari Bapak. Sekarang percobaan yang kedua. Usahakan orang yang megangnya berbeda. Gantian, anggota yang lainnya. Sekarang, coba pakai magnet yang paling kecil. Kemudian tempelkan ke kumpulan paku. Pakai, perhatikan. Pakunya kumpulkan, simpan yang banyak. Kemudian tempelkan magnet-magnet yang nempelnya. Kira-kira apa yang terjadi? Pakunya kumpulin dulu. Setelah terkumpul, tempel magnet yang paling kecil. Apa yang terjadi? Apakah menempel atau tidak? Hitung berapa paku yang menempel. Nah, ada yang 11, ada 6, yang tergantung pakunya. Sekarang, dengarkan. Ganti magnetnya dengan magnet yang paling besar dan lakukan hal yang sama. Berapa paku yang menempel? Semua berarti ya? Sama tidak? Masih semua? Kita coba modifikasi lagi percobaan. Sekarang begini, supaya lebih kelihatan bedanya. Misalkan, perhatikan Bapak. Ini magnet. Ini magnetnya, walaupun ini remote sebetulnya. Ini magnet. Nah, tempelkan paku secara berurutan. 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3. Nah, dari magnet yang kecil dulu. Berapa paku yang bisa menempel di magnet kecil ketika diurutkan, disambungkan? Magnet dulu, magnetnya paling atas. Magnet dulu, baru tempel pakunya satu-satu. Magnetnya di luhur jam, pakunya di handap. Nah, gitu. Magnetnya di atas, pakunya di bawah. Berapa? 2 yang ini. 2 ini. 3 itu kelompok 4.
Dua, ada dua yang tiga. Ah, sekarang coba pakai magnet yang paling besar. Ya, ganti pakai magnet yang paling besar. Tidak merhatikan, berarti tidak merhatikan. Magnet yang paling besar, magnet paling besar. So, berapa? Bebas Malik Pakuma. Mun magnet jeung magnet ngaruh. Kalau Pakuma tidak. Jangan naon gitu pengkal-pengkal gitu. Udah masih nempel. Besi berarti. Bukan magnet baru. Kelompok 1 bisa cuma 3. Kelompok 2 berapa? 5. Kelompok 3 berapa? 3. Kelompok 4 berapa Paku? 4. Dah. Ah. Sekarang perhatikan. Sekarang coba semua magnet yang kalian punya satukan. Kumpulkan dulu, lakukan hal yang sama. Berapa paku yang bisa nempel kalau seluruh magnetnya disatukan? Ya, disatukan. Tempelin dulu magnetnya baru diurutkan pakunya tuh. Kayak tadi. Harusnya lebih banyak. Nah, sok baru tempel pakunya. Dapat berapa pakunya? Itu. Bisa? Masih mencoba, masih mencoba. Lemah berarti. Kamu. Ada yang nolak berarti. Harus nyambung, pakunya harus nyambung, jangan 2 jalur. Ini masih nempel magnet. 1 jalur, gak boleh banyak jalur. Dua jalur. Sudah. Kelompok 1 dapat berapa? 3, 2, 3, 4. 4 dapat berapa? 6. Dah. Kenapa Bapak? Siap. Selanjutnya. Kalau tadi pakai paku, nah sekarang silakan dekatkan magnetnya ke kumpulan paperclip atau penjepit kertas. Kira-kira dapat berapa? Pakai magnet yang paling kecil dulu. Kecil dulu. Kelompok 1 dapat berapa?
3, kelompok 2 berapa? Berapa semuanya? Ya, tenang. 7, ini 3, ini 5. Ya, tenang. Selanjutnya, sekarang magnetnya coba tempel ke kertas. Kira-kira kalau ditempel di kertas, nempel tidak? Mana kelompok 1? Tempel ke kertas. Magnet tempel ke kertas yang selembar. Kertas selembar. Kertasnya selembar. Magnetnya 1. Bebas. Kecil juga nggak apa-apa. Enggak. Kelompok 4 nempel enggak? Jangan pakai alat. Cuma kertas sama magnet nempel enggak? Enggak. Sekarang coba cuma magnet tempel ke pensil. Nempel tidak? Nah, coba ya, dicobanya pensil yang bawahnya, pensil yang ujungnya, pensil yang tengahnya, ada yang bisa nempel enggak? Kalau nggak bisa pakai yang kecil, pakai magnet yang besar. Ada perbedaan tidak? Kelompok 3 nempel nggak ke pensil? Magnetnya di atas. Ah, itu. Magnetnya yang dipegang tuh. Tekudu dietan magnet tunggu jeung pensil. Tidak ya? Nah, selanjutnya, magnet dengan pulpen nempel tidak? Kelompok 3 nempel. Magnetnya di atas. Magnetnya yang di atas, pulpennya di bawah. Jadi kalau nggak nempel, jatuh. Kelompok 4 nempel pulpen nggak? Tidak. Ah, terakhir. Dah, perhatikan. Tadi yang pertama magnet dengan magnet, yang kedua magnet dengan barang-barang tertentu. Sekarang yang terakhir kita coba. Pertama, siapkan dulu kertas, pakai karton saja, karton yang tadi. Simpan, perhatikan, simpan magnetnya di atas kertas supaya kelihatan. Nah, kemudian di bawahnya barang-barang yang tadi, ada paku, ada paper clip, ada magnet-magnet yang kecil. Kira-kira masih tetap ketarik enggak? Ayo. Ayo, apa tadi perintahnya dari Bapak apa tadi? Apa yang di atas, apa yang di bawah? Kelompok 2 nempel? Nempel. Kelompok 3 angkat kertasnya yang tinggi. Kertasnya pegang tuh. Ujungna atau di nganap. Nah. Itu kaluhur kakak di kanap. Begini pegangnya begini. Begitu. Awas Gilang atau tong dipegang-pegang gitu. Sok tempel semuanya di bawahnya. Berapa yang nempel? Semua nawe magnet sama paku sama paper clip. Tuh, kumpulkan. So, kelompok 4 magnetnya di atas.
Barangnya di bawah. So. Kelompok 4. Tarik. Bisa. Bisa. Ya. Stop dulu, ke bawahin dulu. Ini sepertinya, dengarkan. Kelompok 1 dan 4 sepertinya tidak mendengarkan. Jadi secara arahannya tidak sama dengan apa yang Bapak perintahkan tadi. Lihat kelompok 3 dan 4. Jadi sekali lagi, simpan dulu magnetnya di atas kertas. So, dibuka kertas, nah digulung, rek pulang. So, kan kalian banyakan sekelompok teh, jangan pada nonton aja, bantuin. Pegang kertasnya, simpan magnet di atas kertas. Sisanya tempelin barangnya dari bawah. Nempel nggak? Magnetnya di tengah, biar kelihatan. Sok. Sok, yang sama kelompok 3 juga. Nah. Kertasnya semuanya pegang ujungnya, biar kelihatan gitu. Ada yang megang, ada yang nempel. Jangan semuanya nempel. Sok. Yang pegang kertas berdiri aja biar kelihatan. Tah, gitu. Sok, tempel. Berapa yang tempelnya? Yang megang kertas jangan nempelin, kan ada temennya yang lain, bagian yang lain. Yang megang fokus megang, yang megang kertas berdiri. Duh, ampun. Mana kelompok 1? Gimana yang nempel? Ah, berarti pakai magnetnya yang kecil atuh. Ya, yang ini ya. Mana? Ya, yang besar, makanya yang besar. Dah, turunin lagi. Dah, turunin lagi. Hati-hati nuruninnya. Terakhir, dengarkan arahannya. Terakhir, kalian lakukan hal yang sama, cuman kartonnya diganti dengan buku paket. Kira-kira masih menempel atau tidak? Simpan magnet di atas buku paket, dekatkan dengan barang-barang yang tadi, masih menempel atau tidak? Cingur atau mekat tingali. Awas murad. Kelompok 1 nempel? Enggak. Kelompok 2 nempel enggak? Ada yang nempel. Kelompok 3 nempel enggak? Cuma 1. Kelompok 4 nempel enggak? Enggak. Dah. Perhatikan. Sudah, simpan dulu alat-alatnya. Sekarang kita masuk ke hasil percobaan. Hasilnya, tadi yang pertama kalian melakukan apa? Yang pertama praktek apa? Menempelkan magnet dengan magnet yang tulis di hasilnya di situ.
Magnet yang senama tadi ketika didekatkan apa yang terjadi? Kedua, ketika magnet yang berbeda nama didekatkan, apa yang terjadi? Tuh. Susun kata-katanya sama kalian. Jika dua magnet senama didekatkan, maka titik-titik-titik. Jika dua magnet yang beda nama didekatkan, maka titik-titik-titik. Ketiga sekarang, tuliskan apa saja barang yang bisa ditarik oleh magnet. Berarti kata-katanya magnet bisa menarik barang seperti titik-titik-titik. Pindah. Keempat, magnet tidak bisa menarik barang seperti titik-titik-titik. Keempat, magnet tidak bisa menarik barang seperti apa? Kelima, dengarkan. Kalau magnetnya dihalangi barang yang tipis, maka masih bisa menghasilkan gaya apa tadi? Gaya tarik. Keenam, kalau magnet dihalangi barang yang tebal, maka magnet tidak bisa menarik. Sok yang basah pindah. Ya, coba perhatikan. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Setelah tadi kalian mempraktekkan magnet. Di bawah lembar kerja kalian, di situ sudah ada kesimpulannya, sifat-sifat magnet. Coba Keanu baca yang nomor 1. Magnet memiliki gaya tarik, betul atau salah? Betul. Apa contohnya pas tadi kalian coba? Magnet menarik paku. Magnet tarik magnet juga. Sifat yang kedua, Nuri baca Nuri.
Baca sifat yang kedua. Magnet memiliki dua kutub, betul atau salah? Apa yang jadi pembedanya? Gini. Kalau magnet yang dari Bapak, dari sekolah, kan itu ada warnanya pembedanya. Tapi kalau magnet kalian yang tidak ada warnanya, bagaimana cara membedakannya? Tadi. Nah, ada yang menarik, ada yang menolak. Kalau didekatkan dengan magnet yang ada warnanya yang tadi. Alif, baca sifat ketiga. Cing tarik. Hah? Bukatilu. Baca, eta nu katilu, baca. Mana sih Alif? Memperhatikan sekali. Rapa, sifat magnet yang ketiga apa? Kutub yang senama tolak. Betul tidak? Tadi ya, ketika ditempelkan yang sama warnanya tolak. Umam, baca sifat yang keempat. Kutub tidak senama tarik. Betul atau salah? Betul. Raipal, sifat nomor 5. Baca. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, betul tidak? Nah, kalian tadi percobaannya yang mana yang bisa tembus itu? Kertas yang selembar, yang kecil, yang tipis. Terakhir, Kasih, yang keenam. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu, betul, salah? Apa saja yang bisa ditarik tadi? Magnet juga. Yang tidak bisa ditarik? Kertas. Ya. Bapak rasa cukup sampai situ dulu. Jadi kalian sudah tahu apa itu magnet, apa itu jenisnya, dan bagaimana sifat-sifatnya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di hari Kamis, masih di tema 5. Sebelum pulang, magnet yang dari sekolah dikumpulkan dulu, simpan di meja Bapak, baru duduk yang rapih, beres-beres. Sama pakunya simpan di tempat paku, paper clipnya simpan di tempat paper clip. Ini di sini. Paper clip ke sini. Paku masukin ke paku, paper clip pakai paper clip. Apa sih? Magnet di situ. Buku yang siapa tuh?
Pak. Hai Pak, buku punya siapa? Udah di situ aja, masak. Siap, teman. Sok duduk yang rapi. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Doakan kami sukses. Langsung siapkan berdoa. Siapa KM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar masih hujan besar, jadi yang belum dijemput tunggu dulu ya, jangan dulu pulang. Tunggu hujannya agar reda, nanti tunggu di luar.